yang dialami, kondisi fisik dirinya maupun lingkungan terdekatnya. Kemudian konsep diri itu penting dalam menghadapi hidup. Karena apa? Seringkali masalah-masalah yang dihadapi itu bersumber dari diri kita sendiri. Jadi jadi apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan konsep diri? Kemudian kenapa kita harus belajar? Nah, itu karena masalah-masalah kita sering baik masalah di pekerjaan maupun masalah di kuliah, itu sebetulnya masalah itu bukan masalah dari luar tapi masalah dari diri kita sendiri. Kemudian pikiran negatif dan penilaian negatif terhadap diri kita membuat kita merasa tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan akhirnya dapat membuat kita frustasi. Nah, ya frustasinya itu ya jadi masalah. Kemudian hal-hal seperti ya siap. Oh belum di. Oke. Sebentar. Oke siap. Maaf. Kemudian hal-hal seperti ini yang membuat seseorang gagal melakukan atau mencapai sesuatu. Bukan karena ketidakmampuan orang tersebut, melainkan karena konsep diri yang negatif. Nah sekarang kita lihat teori yang mengenai latar belakang sikap, perilaku, dan asumsi individu. Jadi yang dipelajari ini latar belakang sikap, perilaku, dan individu itu ada 3 teori. Yang pertama teori psikodinamika. Kemudian ada behavioris, kemudian ada juga humanistik. Siapa aja sih ya itu apa aja yang dimaksud dengan psikodinamika, behavioris, dan humanistik itu sendiri? Teori psikodinamika itu berasal dari Sigmund Freud yang dia mengatakan bahwa psikodinamika itu psike itu pikiran, namun mencakup perasaan, pengalaman masa lalu, dan roh dan jiwa. Itu kata Sigmund Freud ya. Kemudian kata dinamik mengacu pada pandangan bahwa psikis atau individu bersifat dinamis, tidak statis. Jadi psikodinamika itu mempelajari psike atau pikiran atau jiwa yang bersifat dinamis. Teori dasar Freud menekankan pada dorongan insting dari individu untuk melakukan hubungan baik internal maupun eksternal. Jadi menekankan pada dorongan insting dari individu untuk melakukan hubungan baik internal maupun eksternal. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa gaya komunikasi kita dengan orang lain sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Jadi, ini perlu diingat ya bahwa gaya komunikasi kita dengan orang lain sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Jadi kembali kepada diri kita sendiri. Nah kalau itu ada istilah superego. Freud itu membagi id, ego, sama superego. Id dipresentasikan sebagai kebutuhan dasar manusia, yaitu makan, minum, dan seks. Id bekerja dengan prinsip kesenangan, mencari kepuasan secara instan, dan memenuhi kebutuhan manusia. Dalam memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan ego itu berusaha memenuhi kebutuhan id dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Berusaha betul salahnya. Kemudian superego adalah aspek moral yang diterima secara sosial, merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang diperoleh dari orang tua, norma-norma dalam masyarakat dan agama. Jadi
manusia itu dibagi antara kebutuhan dasar, kemudian cara untuk membutuhkannya yang harus diterima secara sosial, dan superego. Nah, ini aspek moral. Aspek moral yang merupakan aspek yang yang berlaku yang diberikan oleh orang tua, norma-norma dalam masyarakat dan agama. Kalau ego tidak mampu menyeimbangkan antara tuntutan id dan superego, akan terjadi kecemasan. Nah, ini jadi kalau misalkan ego yaitu tidak mampu menyeimbangkan antara tuntutan id, yaitu kebutuhan dasar manusia, dengan superegonya, dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan agama, maka akan terjadi kecemasan atau ansietas. Antara perilaku. Kalau ini tadi kan ada behavioris, ya. Behavioris itu perilaku. Dan menurut John Watson, perilaku yang terbentuk merupakan hasil suatu pengkondisian. Hubungan berantai sederhana antara stimulus dan respon yang membentuk rangkaian kompleks perilaku. Kemudian rangkaian kompleks perilaku meliputi pemikiran, motivasi, kepribadian, emosi, dan pembelajaran. Sedang teori humanistik, nah ini itu yang pertama dikembangkan oleh Maslow, yaitu berdasarkan hierarki kebutuhan manusia, dipenuhi untuk mengembangkan potensi dalam diri manusia. Kemudian ada Carl Rogers, ini manusia memiliki, kalau menurut dia, manusia memiliki dorongan dari dalam diri untuk berkembang dan bertumbuh menuju kematangan, dan akan menyebabkan individu mampu mengaktualisasikan kapasitas atau potensi yang ada dimilikinya. Sepertinya hampir sama dengan hierarki Maslow, ya. Kalau ini jadi manusia itu punya ini tumbuh dari dari kebutuhan dasar sampai dengan mampu mengaktualisasikan kapasitasnya. Nah, ini teori Maslow. Teori Maslow itu manusia itu yang pertama ada basic need, yaitu physiological need. Physiological itu rasa aman. Sebetulnya mulainya dari physical needs itu dari untuk kebutuhan hidup, ya, kebutuhan hidup seperti untuk menghilangkan lapar dan haus. Kemudian naik sedikit, kalau misalkan kebutuhan dasar dan hausnya sudah tertinggal, kemudian baru naik lagi, jadi safety need. Safety need itu rasa aman. Jadi kebutuhan rasa aman. Ya. Kemudian kalau misalnya kebutuhan dasar, ya, kebutuhan dasar itu lapar, haus, dan rasa aman sudah terpenuhi, dia akan naik lagi kebutuhannya itu. Kebutuhan untuk merasa dimiliki dan mencintai dan dicintai. Nah, itu naik lagi. Kemudian naik lagi menjadi ada esteem need. Esteem need itu yaitu pencapaian pencapaian manusia dalam untuk dikenal oleh masyarakat, untuk diakui keberadaannya, gitu, ya. Itu keberadaannya itu esteem need. Nah, setelah itu baru yang paling puncak itu self actualization. Nah, ini kalau ini betul-betul manusia sudah paripurna, ya. Kalau misalkan dalam orang Islam itu mungkin ihsan kamil, ya. Ihsan kamil itu yang betul-betul itunya sendiri kebutuhan untuk menjadi manusia paripurna, gitu, ya. Manusia paripurna. Kemudian konsep ini sekarang kan konsep ini Carl Rogers, ini pendekatan humanistik, ya. Sebetulnya sama dengan itu. Nah, kalau menurut ini konsep diri bagaimana melihat diri sendiri. Nah, ketika seorang anak tumbuh, kebutuhan mereka mengenai positif mereka meningkat.
Kebutuhan terhadap positif regard merupakan kebutuhan untuk dicintai, dihargai, dan diterima. Jadi itu setelah kebutuhan dasar kalau di Maslow itu setelah kebutuhan dasar di ini dia kebutuhan untuk dihargai. Nah, seorang anak yang tidak menerima positif regard cenderung gagal untuk mengaktualisasikan dirinya secara maksimal. Ini ya, ketidaksesuaian. Ini ketidaksesuaian antara konsep diri dengan hal yang pernah dialami, kemudian pandangan yang berubah-ubah, bagaimana kita melihat diri sendiri dikarenakan kegelisahan, nah, akibatnya perubahan psikis atau kesehatan mental. Ini kalau tidak terjadi ketidaksesuaian. Ciri individu yang dapat, nah ini ciri individu yang dapat mengaktualisasikan diri. Yang pertama, peduli terhadap pengalaman. Ini kemudian menikmati momen-momen dalam hidup. Jadi ini betul-betul menikmati hidup. Jadi kalau orang Islam itu dia sudah bisa mensyukuri hidupnya gitu. Kemudian percaya terhadap pengalaman dan perilaku diri sendiri. Gitu. Jadi perilakunya betul-betul dia mantap. Gitu. Kemudian memiliki pandangan yang bebas ketika memutuskan sesuatu. Jadi dia tidak tergantung oleh tekanan siapapun. Kemudian kreatif, fleksibel terhadap perubahan. Kemudian tidak teralihkan dari perbedaan anggapan. Itu ciri individu yang dapat mengaktualisasikan diri, yaitu manusia-manusia yang positif ya, yang Nah, kemudian kepribadian. Nah, kalau kepribadian itu tidak ada aspek yang ditetapkan sebelumnya. Ini kepribadian ya, bukan pribadinya. Tidak ada aspek yang ditetapkan sebelumnya. Tendensi aktualisasi terjadi dengan sendirinya, tapi lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dibandingkan oleh faktor biologis. Kemudian masa anak-anak berkontribusi, tetapi pengalaman di kemudian hari lebih penting. Ini yang membentuk kepribadian. Kemudian optimis, memiliki pandangan positif terhadap setiap hal yang terjadi dalam hidup. Ini kepribadian yang positif ya. Nah sekarang bagaimana kita terapi itu memperbaiki yang berpusat pada individu, yaitu merepresentasikan pergeseran dari medical model ke growth model, penekanan yang kuat terhadap hubungan terapeutik, yaitu ada 3 syarat dalam terapi yang berpusat pada individu. Jadi manusia itu kalau misalkan ada masalah gitu, kurang percaya diri dan ini, nah syaratnya yang pertama harus ada empati. Kemudian ada kesesuaian atau kongruensi, dan ada penghargaan tanpa syarat. Syarat terapi yang berpusat pada individu. Kemudian pendekatan yang berfokus pada individu. Rogers percaya bahwa setiap orang sejatinya adalah baik. Kemudian Roger percaya bahwa manusia memiliki insting untuk mencapai potensi dan kepuasan maksimal dalam hidup. Kemudian Roger merasa kunci keutamaan adalah proses yang dilakukan, bukan hasilnya. Jadi proses itu lebih penting daripada hasil gitu. Kemudian Roger menyebutkan bahwa orang yang melakukan hal ini disebut fully functional person. Nah, kalau yang bisa melakukan 1, 2, 3 itu betul-betul fully functional person. Itu menurut Rogers. Kemudian ciri orang-orang yang bermanfaat. Nah, ini yang diperlukan, karena sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun orang lain. Yang pertama, terbuka terhadap pengalaman mereka. Mereka berusaha menjalani hidup semaksimal mungkin dan berani mengambil risiko. Kemudian orang-orang ini hidup di masa sekarang. Mereka mempercayai perasaan dan nalurinya, tidak terpaku oleh standar dan tidak khawatir terhadap apa yang dipikirkan oleh orang lain. Kemudian mereka juga kurang peduli terhadap aturan-aturan sosial. Ini orang yang ciri orang yang bermanfaat.
Roger ini condition of worth atau unconditional positive regard. Nah, kalau Roger berpendapat bahwa sebagian besar dari kita tumbuh dalam suasana di mana kita diberi cinta dan dukungan selama kita berperilaku seperti yang diharapkan. Jadi kalau kita berlaku baik terhadap orang tua gitu, nah maka kita dicintai gitu. Tapi kalau kita nakal, kita tidak dicintai. Nah itu sebetulnya itu berarti cintanya itu kondisional. Jadi ada syarat gitu ya, ada syarat kenapa kita dicintai gitu. Inilah yang disebut dengan conditional positive regard. Prinsip ini adalah rasa sayang diberikan secara kondisional. Jadi rasa sayangnya itu ada syaratnya. Kemudian bagaimana jika kita tidak melakukan hal yang diinginkan oleh orang tua? Dalam kasus ini Roger berpendapat bahwa orang tua menahan cintanya terhadap anaknya. Kemudian sebagai hasilnya anak-anak belajar untuk meninggalkan perasaan, keinginan dan harapannya. Inilah jalan untuk mengasingkan diri mereka sendiri. Jadi kalau misalkan orang tua itunya bersyarat, ini akibatnya. Nah, sekarang unconditional positive regard. Kalau ini penghargaan yang tidak bersyarat. Nah, kita perlu menerima semua bagian dari kepribadian kita. Kemudian dengan ini kita mengetahui bahwa kita dicintai dan dihargai karena menjadi diri kita sendiri. Nah, orang tua dapat melakukan ini dengan jelas bahwa cinta mereka tidak tergantung pada perilaku anak-anaknya. Jadi sebaiknya sebetulnya orang tua itu harus mencintai anaknya tanpa melihat perilaku anaknya. Nah, sekarang istilah konsep diri itu ada istilah umum yang digunakan untuk merujuk pada bagaimana seseorang berpikir, mengevaluasi atau merasakan dirinya untuk memiliki kesadaran tentang siapa Anda. Pengembangan konsep diri memiliki dua aspek. Yang pertama aspek eksistensial diri, yaitu rasa terpisah dan berbeda dari orang lain, dan kesadaran akan keajigan diri. Yang kedua, kategorisasi diri, yaitu kesadaran bahwa kita juga merupakan objek dunia. Yang kedua, sebuah objek yang bisa menghadapi dan memiliki kepemilikan. Diri juga dapat dimasukkan ke dalam kategori seperti usia, jenis kelamin, ukuran atau keterampilan. Nah, dua kategori yang pertama diterapkan adalah usia. Saya 3 tahun. Jenis kelamin saya perempuan atau laki-laki. Nah, itu kategorisasi diri. Carl Rogers itu percaya bahwa konsep diri memiliki 3 komponen yang berbeda. Satu, pandangan Anda memiliki tentang pandangan Anda yang Anda miliki tentang diri Anda sendiri atau gambaran diri. Kemudian berapa banyak nilai Anda yang tempatkan pada diri sendiri. Nah, diri yang ideal itu Anda ingin menjadi apa? Itu yang ideal gitu. Anda ingin menjadi itu harus kita ketahui betul gitu. Gambaran diri apa yang kita lihat dalam diri. Ini tidak harus mencerminkan kenyataan. Memang orang dengan anoreksia yang kurus mungkin memiliki citra diri di mana orang percaya bahwa mereka gemuk. Citra diri seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti faktor orang tua, teman, media, dan lain-lain. Siapa saya? Nah, ini ini harus betul-betul kita sadari, harus kita pahami gitu ya. Yang pertama keterangan fisik. Ya, saya itu merasa tinggi atau merasa pendek gitu ya. Memiliki mata biru, hitam, coklat, dan lain-lain. Kemudian peran sosial. Yang pertama itu keterangan fisik diri kita sendiri. Kemudian peran sosial.
Kita semua adalah makhluk sosial dan yang perilakunya dibentuk sampai batas tertentu oleh peran yang kita jalani. Peran seperti siswa, ibu rumah tangga, atau tim sepak bola. Tidak hanya membantu orang lain mengenai diri kita, tetapi juga membantu kita mengenai apa yang diharapkan dari kita dalam berbagai situasi. Itu peran sosial. Jadi kita harus tahu peran kita sebagai apa. Kemudian sifat pribadi. Ini adalah dimensi ketiga dari deskripsi kita. Aku ini impulsif, dermawan, atau aku cenderung terlalu khawatir, dan lain-lain. Kemudian maaf itu tadi apa namanya, internetnya terputus kayaknya. Saya ganti ini dulu sebentar ya. Ganti apa namanya. Oke. Oke, maaf kita ini kita absen dulu sebentar ya. Buka dulu semua itunya, apa namanya, videonya. Halo. Satria Jaki, Anin, Irsad, Mukti. Irsad dibuka. Samuel, Yola, Lola,
Kita lanjutkan ya. Saya ulangi apa namanya. Sorry. Jadi kita harus itu keterangan fisik tinggi, rendah, pendek, itu matanya kayak apa, rambutnya kayak apa. Kemudian peran sosial kita harus sebagai manusia itu berbentuk sampai batas tertentu dalam peranan kita yang dijalani sebagai apakah kita sebagai siswa, sebagai ayah, sebagai adik, sebagai kakak, atau sebagai anggota Karang Taruna dan lain-lainnya. Kemudian sifat pribadi, ini adalah sifat dimensi ketiga yang dari dasar kita. Aku ini impulsif. Impulsif itu gampang tersinggung lah sebetulnya sih. Aku dermawan, aku cenderung terlalu hati-hati dan lain-lain. Kemudian pernyataan eksternal yang abstrak, ini dapat diperkirakan dari aku adalah anak dari alam semesta, aku manusia, aku adalah makhluk spiritual dan lain-lain. Biasanya anak muda mendeskripsikan diri mereka lebih banyak dalam hal bersifat pribadi, sedangkan orang yang lebih tua merasa lebih ditentukan oleh peran sosial mereka. Nah, penghargaan diri dan harga diri, sejauh mana Anda menghargai diri sendiri. Nah, penghargaan diri mengacu pada sejauh mana kita suka menerima atau menyetujui diri kita sendiri, atau berapa banyak kita menghargai diri kita sendiri. Penghargaan diri selalu melibatkan tingkat evaluasi dan kita mungkin memiliki pandangan positif atau negatif tentang diri kita sendiri. Artinya kami mengevaluasi diri dan memiliki hal-hal yang kami rasa baik dan buruk. Ini penghargaan diri. Kemudian penghargaan diri tinggi, kami memiliki pandangan positif tentang diri kami sendiri. Ini cenderung mengarah ke percaya diri dengan kemampuan kita sendiri. Ini ya kalau yang positif ya, yaitu percaya diri dengan kemampuan diri sendiri, penerimaan diri, tidak mengkhawatirkan apa yang dipikirkan orang lain, dan optimis. Nah, penghargaan diri rendah yaitu memiliki pandangan negatif tentang diri sendiri. Ini cenderung mengarah ke kurang percaya diri, ingin menjadi terlihat seperti orang lain. Ini kalau yang tidak percaya diri, dia ingin terlihat seperti orang lain. Selalu mengkhawatirkan apa yang mungkin dipikirkan orang lain. Dan ini biasanya pesimis. Itu yang penghargaan dirinya rendah terhadap dirinya sendiri. Ini Argy itu percaya bahwa 4 faktor yang mempengaruhi manusia, mempengaruhi terhadap diri. Yang pertama, reaksi orang lain. Nah, kalau misalkan orang yang selalu dijauhi gitu, karena apa gitu, emang kan sifat-sifatnya juga emang kurang bagus. Nah itu kan reaksi orang lain juga jadi kurang bagus gitu ya. Kemudian perbandingan dengan orang lain, dia membandingkan dengan orang lain. Kemudian peran sosial dan identifikasi diri. Nah sekarang apa sih yang dimaksud dengan reaksi orang lain? Jika orang mengagumi kita, menyanjung kita, mencari perusahaan kita, mendengarkan dengan penuh perhatian dan setuju dengan kita, kita cenderung mengembangkan gambaran diri kita positif. Jika mereka menghindari kita, mengabaikan kita, memberitahu kita hal-hal yang tentang diri kita yang tidak diinginkan kita dengar, kita mengembangkan gambaran diri kita negatif. Jadi ini reaksi orang lain yang ditangkap oleh kita sendiri. Sebetulnya padahal sebetulnya orang nggak apa-apa, cuma kita merasa dijauhi. Nah itu kita itu berarti kita punya gambaran diri yang negatif akibat reaksi orang lain. Kemudian membandingkan dengan orang lain. Nah, jika orang-orang yang kita bandingkan dengan kelompok atau referensi kita nampak lebih sukses, lebih bahagia, lebih kaya, lebih tampan dari kita, cenderung mengembangkan diri kita
negatif. Namun jika mereka kurang, apabila yang dilihat oleh kita itu kurang berhasil, maka itu gambaran kita menjadi positif. Jadi ini tergantung gambaran kita terhadap orang lain. Misalkan saudara-saudara punya teman ya, teman-teman. Nah teman-temannya ada yang sukses, misalkan ada sukses itu lulus SMA langsung berdagang langsung sukses, gitu ya, langsung kaya, gitu. Kita menganggap diri kita negatif atau kecil gitu dia itu dari orang itu. Tapi kalau kita melihat lagi bahwa ada yang lulus SMA terus nganggur gitu, atau terus nganggur terus kerjaan luntang-lantung nggak jelas gitu. Nah padahal kita sudah bisa kuliah gitu, bisa kuliah di STAN yang itu yang perguruan tinggi terbaik dan gratis gitu misalkan. Dan itu mungkin kita merasa kita lebih berhasil. Nah kalau maka kita akan menggambarkan diri kita sebagai positif. Itu jadi membandingkan dengan orang lain. Yang ketiga peran sosial. Nah beberapa peran sosial membawa prestise, misalnya dokter, pilot pesawat, presenter TV, pemain sepak bola primer. Dan ini mempromosikan penghargaan diri. Peran lain yang membawa stigma, misalkan tahanan, pasien rumah sakit jiwa, debt collector misalkan, atau orang yang nganggur. Nah kita itu peran di dalam masyarakat itu sendiri. Itu ya dia maksud peran sosialnya sendiri. Jadi kita suka menganggap lebih tinggi dia sebagai seorang dokter daripada dia sebagai petani misalkan gitu. Maka kita itu sebetulnya peran sosial. Walaupun kalau di pandangan ini menurut kepercayaan saya gitu ya, di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang paling tinggi yang paling bertakwa sih sebetulnya gitu ya. Apakah itu dokter atau itu mantan tahanan gitu ya, itu nggak jadi masalah. Kalau mantan tahanan itu malahan jadi dia lebih bertakwa, pandangan Allah itu lebih bagus gitu ya. Tapi peran sosial beda gitu ya, peran sosial. Yang keempat, identifikasi. Nah, peran ini tidak hanya di luar sana, mereka juga menjadi bagian dari kepribadian kita. Kita memberi identitas dengan posisi yang kita tempati, peran apa yang kita jalani, dan grup tempat kita berada. Tetapi sama pentingnya dengan semua faktor ini adalah pengaruh orang tua atau wali kita. Ini ada lihat hasil penelitian Cooper Smith ini. Diri yang ideal, Anda ingin menjadi apa? Jika ada ketidakcocokan antara cara Anda melihat diri sendiri, misalkan gambaran diri Anda, dan apa yang Anda inginkan, misalkan diri ideal Anda, maka ini kemungkinan akan mempengaruhi seberapa banyak Anda melihat diri Anda sendiri. Kita semua mengalami semacam ketidakcocokan dalam cara kita memandang diri kita sendiri. Tidak ada yang menganggap diri kita tidak ada yang menganggap diri mereka sempurna. Ini ciri diri yang ideal itu sebetulnya. Nah sekarang lihat persepsi. Apa yang dimaksud dengan persepsi? Itu proses yang Anda gunakan untuk memberikan makna pada data tentang diri Anda atau dunia sekitar Anda. Sebagian besar Anda didasarkan pada persepsi Anda. Jadi kita mempersepsikan seperti apa sih kita sendiri, nah gitu. Tapi ini tergantung juga tergantung juga sudut pandangnya. Ini kita coba aja. Tolong yang mau ini langsung itu ya, yang mau nebak di ini ya, ini coba ya. Ini gambar apa? Siapa yang menjawab? Izin Pak. Segera, oke. Siapa? Devita ya? Iya. Oke, Devita. Ini apa Devita? Dua wajah orang berhadapan gitu bukan Pak? Oke, itu kan Devita yang menjawab itu. Mungkin ada yang berpendapat lain. Izin Pak.
Siapa? Ini. Sania. Sania nomor 23. 23. Oke, Sania. Apa Sania? Tadi aku mikirnya malah gelas. Oh, gelas. Wah, boleh juga, betul. Itu itu bagaimana kita ini ya. Mungkin sepintas. Ini emang kalau kita tanpa perhatikan ini ya bisa juga ini gelas. Dan tadi juga siapa Devita bilang ini dua wajah berhadapan. Ya bisa juga gitu. Jadi apa namanya, bagaimana kita melihat itu yang dimaksud dengan persepsi. Persepsi itu begitu kita lihat gitu. Coba kita lihat, kita sambung lagi. Nah, ini gambar apa? Siapa yang cepat? Izin Pak. Siapa? Alsafa. Asap. Oke, asap apa? Gambar pohon. Gambar pohon. Siapa yang bikin ini? Yang mau jawab yang lain lagi? Saya Pak. Siapa? Itu gorila sama. Enggak, siapa ini? Saya. Oke, Said. Gambar gorila sama ini Pak. Sama apa namanya? Singa Pak. Oke, boleh juga ya. Jadi kalau misalkan dilihat dari ini ada yang gambar pohon dan di atasnya ada burung. Kemudian juga ada yang melihat bahwa ini sebetulnya gambar dua binatang yang sedang berhadapan. Coba kita ini lagi. Persepsi. Nah, mana yang benar? Sorry. Yang mengatakan 4 atau yang mengatakan 3? Benar dua-duanya Pak. Siapa nih yang jawab? Kartika ya? Oke, dua-duanya benar karena kita melihat dari ini yang dari sisi yang berbeda ya. Nah, makanya realita dapat menjadikan sangat kompleks sehingga pengamatan yang sama valid dari persepsi yang berbeda dapat nampak bertentangan. Ini saya terus terang cuma mengingatkan terutama terhadap orang-orang Islam nih, terhadap orang-orang Muslim. Ini sekarang ini kayaknya kalau lihat media sosial itu perbedaan pendapat itu begitu dipertajam. Ini Muhammadiyah, ini NU, ini Persis, ini saya mengharapkan sih umat Islam itu jangan sampai ini apalagi di mahasiswa STAN ya gitu ya, harus melihat itu betul-betul secara proporsional. Perbedaan pendapat. Nah, seperti ini apa 3 atau 4 itu kan dilihat dari sisi pandangnya. Nah, begitu juga perbedaan pendapat di dalam beragama itu juga sama. Pendapat itu satu ayat yang sama itu bisa dipersepsikan berbeda. Karena apa? Baik karena pengetahuan maupun pengalaman. Itu banyak. Dan itu bukan hanya sebetulnya perbedaan pendapat itu bukan hanya sekarang, tapi juga sebelum-sebelumnya gitu. Sejak zaman Rasulullah sendiri itu perbedaan pendapat itu terjadi. Mungkin ini maaf kepada yang agama lain, mungkin di agama lain juga sama. Ada perbedaan pendapat itu di antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Cuma kalau di Indonesia itu karena umat Islamnya sangat banyak, jadi perbedaan pendapat juga banyak. Nah, ini yang saya harapkan ini kita kalau misalkan ini istilahnya harusnya tabayun ya. Tabayun itu mengkonfirmasikan kenapa berbeda gitu. Itu harusnya kita tahu persis kenapa harus itu diharapkan. Saya mengharapkan tuh mahasiswa STAN yang sudah belajar banyak tentang kebudayaan gitu ya, kebudayaan juga begitu beragam di Indonesia, kemudian begitu juga perbedaan agama juga sangat berbeda, sangat banyak, kemudian juga perbedaan di antara umat beragama itu harus dilihat sebagai suatu kekayaan.
Kalau dalam itunya apa namanya, dalam istilah agama itu ada manfaat lah dari perbedaan-perbedaan itu sendiri. Nah, kembali sekarang kepada pelajaran ini. Jadi persepsi ini dari sudut mana kita memandang dan bagaimana kita mempersepsikan diri kita sendiri. Maka hati-hati dengan persepsi. Nah, sebenarnya karena setiap orang itu unik, persepsinya sangat pribadi dan individual. Nah, ini apa namanya? Ada 3 langkah pembentukan persepsi. Pertama, sensorik, kemampuan seseorang untuk mendeteksi rancangan di lingkungan terdekat, melihat, mendengar, mencium, merasakan, dan menyentuh. Kemudian selektif, proses yang digunakan seorang untuk menghilangkan beberapa rangsangan yang telah dirasakan dan mempertahankan yang lain untuk diproses lebih lanjut. Kemudian pribadi ini, mengatur dan mensortir data yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama itu apa namanya, panca indera gitu ya. Karena yang dilihat mata belum tentu persis apa yang sesuai dengan kenyataannya. Seperti apa namanya, pensil yang dimasukkan ke gelas yang berisi air, maka kelihatan patah. Padahal sebetulnya kan tidak patah. Itu karena kita melihat itu patah. Dan selanjutnya, kemudian setelah sensorik, kemudian selektif, kemudian kita mengambil keputusan dari data yang harus diperhatikan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, yang pertama nilai, value ya, nilai, kemudian keyakinan, budaya, bias itu apa namanya, seperti seperti pensil yang dimasukkan ke gelas yang berisi air, itu biasa, terjadi bias. Terus ada prasangka, prasangka baik dan prasangka buruk itu juga akan mempengaruhi persepsi kita terhadap seseorang. Mungkin ada orang kaya bagi-bagi uang. Mungkin ada yang berpendapat bahwa itu apa namanya, kalau yang berpikir positif dia dermawan gitu ya. Tapi kalau yang berpikir negatif, wah ini pengen dipuji orang gitu ya. Jadi bagaimana apa namanya, prasangka kita terhadap orang tersebut. Kemudian sikap kita terhadap objek yang dipersepsikan. Kemudian expectation harapan terhadap yang kita persepsikan, pengetahuan dan kemampuan berkomunikasi. Ini juga berpengaruh terhadap persepsi. Nah, sekarang bagaimana meningkatkan akurasi dalam persepsi supaya kita jangan mempersepsikan orang dengan salah. Jangan mempersepsikan nanti kalau misalnya sudah kerja, mempersepsikan atasan salah. Karena apa? Karena salah kita mempersepsikan. Yang pertama, menantang secara kritis. Jadi kita harus kritis terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita kenal. Misalnya, kenali peranan Anda dalam persepsi, hindari kesimpulan awal, dan hindari membaca pikiran. Kemudian periksa persepsi Anda, jelaskan apa yang Anda lihat atau dengar, dan mintalah konfirmasi. Nah, mintalah konfirmasi itu kalau dalam istilah agama itu namanya tabayun ya. Tabayun itu cek and recheck, dicek dan direcek kembali. Kemudian berpeka budaya, mengenali perbedaan antara Anda dan orang lain, dan juga perbedaan di antara orang-orang dari budaya lain. Makanya kita alhamdulillah apa namanya, mahasiswa STAN di ini diajarkan budaya Nusantara supaya paham perbedaan budaya antar satu daerah dengan daerah lain. Yang paling penting adalah bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri. Ini yang agak penting nih. Ini ada teori untuk apa namanya, melihat diri sendiri.
mengenali diri sendiri, memiliki kepribadian. Nah, ya kita tidak dapat mengenali pribadi ini yang disebut Johari Windo itu Joharinya itu singkatan dari dua nama ya. Dua nama. Windo itu apa namanya? Dia membuat teorinya itu disebut jendela Johari. Kita tidak dapat mengenali pribadi kita tanpa bantuan orang lain. Ya. Kemudian Johari Windo berasal dari situ. Joseph Luth dan jadinya psikolog asal Amerika tahun 55 yang merupakan suatu model paling menarik untuk melihat bagaimana diri kita yang sebenarnya. Konsep dari Johari Windo sebagai perwujudan bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain yang digambarkan sebagai sebuah jendela yang terdiri dari matriks 4 sel, di mana masing-masing sel menunjukkan daerah atau diri kita gitu, self ya, baik yang terbuka maupun yang disembunyikan. Nah, model ini menganggap bahwa ada beberapa informasi kita tahu, kita dan orang lain tahu. Jadi sama, okay. Balik lagi. Kita dan orang lain tahu. Gitu. Jadi sama-sama tahu ya. Jadi kalau kita saya sama istri saya gitu ya, itu harusnya semua apa yang saya tahu istri saya tahu gitu ya. Itu kita dan orang lain tahu. Kemudian kita hanya kita yang mengerti diri sendiri. Ini harusnya bukan kita, saya gitu ya. Hanya diri sendiri yang tahu. Jadi orang lain nggak tahu. Kemudian ada juga yang hanya orang lain yang mengerti diri kita. Nah, itu. Jadi kita sendiri nggak tahu kalau misalkan kita tuh seperti itu. Gitu. Terus dan yang keempat, tidak seorang pun tahu. Jadi ini baik kita maupun pasangan kita atau teman kita tidak tahu tentang kita. Dan kita sendiri tidak tahu apa sebetulnya yang ada dari kita sendiri. Nah ini Johari Windo itu ini yang diketahui diri sendiri, yang tidak diketahui sendiri. Kemudian ini yang diketahui oleh orang lain, yang tidak diketahui oleh orang lain. Nah ini yang diagram pertama apa namanya ya betul kuadran pertama ya, kuadran pertama itu ini yang diketahui oleh diri sendiri. Kemudian blind self itu yang tidak diketahui apa namanya yang tidak diketahui oleh siapapun. Kemudian ada juga yang hidden self. Kita apa namanya yang tahu hanya kita diri sendiri, orang lain tidak tahu. Nah ini yang tidak diketahui oleh siapapun. Nah gini, coba saya pengen ini apa teman-teman kan udah semester 5 berarti udah hampir 2-3 tahun ya kenal, saling kenal. Saya masing-masing berpasangan. Nah itu berpasangan itu supaya gampang. Saya ini aja nomor 1 sama nomor 2, nomor 3 sama nomor 4, nomor 5 sama nomor 6. Terus selanjutnya sampai nomor 29 sama nomor 30. Saling berpasangan seperti itu. Ya. Cara mainnya. Pilih partner, udah saya tentukanlah partnernya. Kemudian berikut ada 55 kata sifat. Ada 55 kata sifat. Pilih 6 aja yang menggambarkan lu banget gitu ya. Jadi kalau misalkan nomor 1 itu sama nomor 2 itu ini lu banget gitu ya. Ini nomor 2 banget gitu menurut nomor 1 gitu ya. Lu banget gitu ya. Kemudian minta partnermu memilih 6 untuk bagaimana dia menggambarkan dirinya gitu ya. Jadi nomor 1 itu kepada nomor 2 ini saya menurut saya ini apa namanya
ini kok lu banget gitu sifatnya gitu ya. Terus nah sekarang minta partnernya untuk memilih. Menurut dia sebetulnya menurut temennya, menurut nomor 2 diri saya seperti apa gitu. Dari 55 itu ya data pilihan ini 55. Kemudian setelah selesai mainkan Johari Window. Gitu ya. Nah, nomor 2 itu yang dia itu kan nomor 2 nih nanti ya. Nah, nanti bisa kelihatan. Nah, setelah itu gantian partner yang membantu. Jadi yang kedua, nah nanti sekarang nomor 2 bantu nomor 1. Kalau yang pertama 1 bantu nomor 2, terus dua-duanya nanti bikin bikin Johari Window untuk dirinya sendiri. Oke. Kalau gitu kita lihat. Nah ininya apa namanya sifatnya. Saya kira saya tunggu kira-kira berapa menit deh. 10 menit deh untuk bisa dua-duanya. 5 menit untuk satu orang, 5 menit itu. Kan cuma milih 5-5. Oke. Nanti setelah itu kita diskusikan. Kita tunggu 10 menit. Jadi nanti kita ketemu di apa namanya. Oke. Nanti setelah itu kita diskusikan. Terserah siapa yang mau itu kan. Oke. Sudah siap? Halo. Kok nggak ada yang ini? Nggak ada yang jawab. Ya Pak. Ada yang ngerti nggak ya? Nggak. Ada pertanyaan nggak nih? Dari ini. Dari apa namanya? Dari permainan ini. Ada yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya, Izin Pak, ya siap. tadi milih 5 untuk diri sendiri sama 5 untuk partnernya ya Pak? Betul, 5 untuk diri sendiri. Nah nanti partnernya juga, bukan 5, 6. Oh 6, oke. 6 ya. Baik Pak, makasih Pak. Pilih 6 untuk partner dan 5 untuk diri sendiri. Nah bagaimana, nah nanti kita bagaimana gambaran kita masing-masing. Oke. Jika ada yang punya laptop ya bisa itu kan dibikin kayak Johari Window yang tadi gitu ya. Itu dibikin 4 bidang yang ini apa namanya, terus nanti mungkin bisa kita share sama teman-temannya di sini bagaimana hasilnya. Ya.
Oke, bisa kembali. Halo. Iya, Pak. Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Siapa yang mau jadi volunteer untuk melihat untuk memperlihatkan hasilnya? Ada? Siapa yang mau mengitukan hasilnya? Atau Irsa bisa Irsa? Kalau Irsa sama siapa Irsa? Sesama IQ. IQ, oke. Hasil dari Irsa sendiri gimana? Ada? Sudah dibikin belum? Sudah, Pak. Oke, coba. Bisa di-share screen nggak? Bisa ini nggak? Nggak bisa, Pak. Oke. Pakai. Oke, kalau gitu saya saya bantu ya. Itunya sebelah. Oke, saya bikin share screen. Sebentar ya. Oke, saya jangan. Oke, kelihatan ya Johari Bindo ya. Oke, Irsa ini punya Irsa ya. Iya, Halo? Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, di kolom ini kan kolom ini yang sama-sama diketahui. Ada kita itu aja deh. Ini kita bikin aja dulu sebentar. Yang sama-sama diketahui ada nggak? Belum mencocokkan, Pak, sama IQ. Oh, belum. Iya, Pak. Oh, bukan. Apa namanya? Irsa sama IQ kan. Dari Iya. IQ udah dapat Irsa. Belum, Pak. Oh, belum dapat. Iya. Irsa juga belum ngasih sama ini. Iya Pak, kita udah nentuin tapi belum sama-sama tukeran gitu. Oke, tukerin dah kalau gitu. Tukerin dulu. Yang sudah tukeran siapa? Siapa yang nomor 1, nomor 2 udah? Pak, maksudnya tukeran itu ngasih tahu satu sama lain nggak sih? Ya, satu sama lain. Jadi nanti yang dari temennya dicocokkan dengan punya kita. Mana yang sama? Ya, jadi teman kita nilai yang punya kita gitu kan ya Pak? Betul, ya. Oke. Ini. Oke. Pak, saya boleh volunteer nggak? Boleh. Siapa nih? Alsafa sama Amira Pak, absen 1 sama 2. 1, 2 ya? Iya. Oke. Bentar. Asaba sama Amira ya, oke. Asaba ini yang sama, satu dulu sama-sama tahu. Oh iya. Kemudian, dari aku dulu Pak. Oke, sebentar. Hanya aku yang tahu. Oh, sorry. Hanya dia yang tahu ya.
Apa saya presentasi aja ya? Hah? Boleh? Ya, screen. Silakan deh, kalau gitu saya tutup ya. Iya, Ininya. Oke. Siapa yang ini? Siapa yang mau presentasi? iya Pak. Tapi Oke, silakan. gantian gitu berarti aku Oke, dulu. oke. Ha. Oke. Iya, udah kelihatan belum Pak? Sudah, ya betul. Jadi kayak gini kan ya Pak, Oke, jadi ya. ada yang diketahui oleh diri sendiri, terus tidak diketahui diri sendiri, diketahui oleh orang lain, dan tidak diketahui orang lain. Oke. Nah, jadi tuh aku udah chat sama Amira, terus kayak aku nyocokin gitu yang kira-kira menurut aku dan Amira tuh sifatnya sama gitu. Maksudnya berarti itu diketahui oleh diri sendiri dan diketahui orang Betul, lain. ya. Ha. Berarti enggak. Dari aku sendiri, kata Amira, aku tuh orangnya riang atau ceria, dan menurut aku juga aku seperti itu. Terus sifat yang kata Amira itu menggambarkan aku, itu tuh yang bagian tidak diketahui diri sendiri dan diketahui oleh orang lain. Ya. Yang pertama, kata Amira, aku tuh orangnya mudah beradaptasi, terus aku pandai, dewasa, simpatik, dan jenaka. Nah, sementara sifat yang menurut aku, tapi nggak Amira sebutin, itu aku masukin ke yang sebelah sini, Pak. Oke, betul, ya. Terus aku, menurut aku tuh orangnya berani, ekstrovert, ramah atau bersahabat, ringan tangan, dalam artian suka membantu dan menonjolkan diri. Terus kalau yang kolom yang itu lupakan, itu sama-sama nggak tahu. Oke. itu aku nggak isi Pak. Nggak ada yang tahu, betul, nggak diisi, betul. Itu nggak usah diisi. Sekarang ini, itu kan ini ya, Asafa ya. Iya Pak. Sekarang Amira. Iya Pak. Izin share screen ya Pak. Oke, ya, Amira. Apakah sudah terlihat Pak? Gambarnya belum. Oke, ya sudah. Ya, jadi ini hasil tadi tukeran sama Al-Syafa. Yang pertama ada open, itu yang menurut Al-Syafa dan saya sebutin yang sama, itu ada introvert dan tenang. Terus yang berikutnya ada hidden, itu yang menurut sifat yang menurut saya, yang saya pilih, tapi nggak dipilih sama partner saya. Itu ada 4. Terus yang lain itu yang partner saya pilih tapi nggak saya pilih, itu ada 4 juga. Oke. Sekarang kita membaca hasil ya. Kita membaca hasil. Kita ini lupakan. Sorry. Oke, ditutup aja Amira itunya. Kita lanjutkan dulu diskusinya, nanti kalau ada waktu kita cari yang teman yang lain.
Oke, membahas hasil. Tadi udah tadi siapa Asyafa sama Amira sudah ngasih contoh, maka kita akan lihat ini bukan hasilnya tuh tadi yang punya Amira aja. Nah sebetulnya ini apa namanya, kalau yang diketahuinya itu baru kecil, apa namanya, baru sedikit deh, yang apa namanya dibandingkan dengan ini sebetulnya baru permulaan hubungan. Jadi tahunya baru sedikit sekali ini. Tapi lama-kelamaan kalau kita makin lama makin intim, makin dekat hubungannya, itu yang sama-sama diketahuinya itu makin banyak. Gitu. Makin banyak. Kalau nomor 4 sih lupakan lah gitu ya. Karena dua-duanya juga nggak tahu. Tapi ini lama-lama apa namanya, kuadran satu tuh makin lama makin dekat, makin banyak hal-hal sifat-sifat yang masing-masing saling diketahui. Gitu. Kemudian apa sih manfaatnya dari ini? Gitu. Manfaat mengetahui diri sendiri. Yang pertama, kesadaran diri meningkatkan pertumbuhan pribadi yang pada gilirannya meningkatkan fungsi keseluruhan, termasuk kinerja kerja. Kemudian manfaat pengungkapan diri. Yang pertama, meningkatkan keakuratan dalam komunikasi. Kemudian mengurangi stres, meningkatkan kewaspadaan diri, sama hubungan lebih kuat. Kesimpulan. Yang terlibat dalam komunikasi, kemudian terbuka, kita dan orang lain sama-sama tahu, kemudian tertutup, hanya orang lain yang tahu, tersembunyi, hanya kita yang tahu, tidak diketahui, tidak seorang pun tahu. Ada terbuka, tumbuh terus ketika hubungan semakin jauh, semakin dekat. Makanya kalau misalkan ada suami istri nggak saling nggak saling paham pribadi pasangannya, itu agak aneh gitu ya. Kesimpulan, komunikasi terbuka adalah kunci dalam kepuasan hubungan dan perkembangan kepribadian. Pengungkapan diri menawarkan komunikasi dalam sebuah organisasi. Kebanyakan orang menginginkan dan membutuhkan feedback dari teman kerja dan supervisornya. Ini itunya. Kemudian yang akan tadi sebetulnya sudah sampaikan ya, meningkatkan, mengurangi stres, meningkatkan kewaspadaan diri, dan menguatkan hubungan interpersonal. Oke, itu kita bicara tentang diri. Maka kita lanjutkan sekarang dengan ada tes personality. Oke. Di salah satu ini ada yang disebut DISK personality test dan tipe-tipe kepribadian. Saya mungkin ini agak cepat juga karena ini udah jam 9 ya. Nanti saya harapkan ada masing-masing membuat tesnya sendiri ya. Apa itu DISK? Tes kepribadian ini mengukur bagaimana individu menanggapi aturan, menanggapi lingkungan, menanggapi masalah, dan menanggapi tantangan. Tes kepribadiannya. Nah, sejarahnya nih. Ini itu udah dibikin udah lama sekali nih.
Pertama dipersembahkan oleh William Moulton Marston dalam bukunya Emotion of Normal People. Buku ini terbitan tahun 1928. Nah, termasuk menyebutkan bahwa ekspresi perilaku emosi dapat dikategorikan menjadi 4 tipe utama yang berasal dari persepsi diri seseorang dalam hubungannya dengan lingkungannya. Tes kepribadian menggunakan teori ini baru dikembangkan selanjutnya tahun 56. Jadi sebetulnya sama-sama udah lama nih. Nah, tadi kan disebutin bahwa itu oleh Marston ada 4 jenis tipe kepribadian manusia. Yang pertama yang dominans. Dominans itu menekankan pada pencapaian hasil dan kepercayaan diri. Kemudian ada yang inducement. Itu menekankan pada kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, keterbukaan dan hubungan. Relationship ya. Kemudian ada yang ada yang bilang submission, ada juga yang ini istilahnya ada yang steadiness, ada yang submission ya. Tapi ini sama isinya, menekankan pada kerjasama, ketulusan dan ketergantungan. Dan yang terakhir ada yang compliance, menekankan pada kualitas dan akurasi keahlian kompetensi. Nah, yang kepribadian yang dominan kayak gimana sih gitu. Yang pertama, pribadi yang dominan cenderung mandiri dan tegas. Ia berkembang dengan tujuan dan tangan yang ambisius. Dia betul-betul tegas dan ambisi. Kemudian lebih suka berurusan dengan orang secara langsung dan terus terang. Kemudian cenderung menghargai orang lain yang terlibat mereka dengan keterus-terangan yang sama. Jadi ini kalau itu dia senang sama orang-orang yang terus terang juga gitu. Kemudian cenderung nyaman dengan konflik. Nah itu yang itunya. Dan memiliki dorongan untuk menegaskan keinginan mereka dan mengendalikan situasi sehingga dapat memulai interaksi yang kompetitif. Jadi betul-betul yang senang kompetisi ini. Kemudian akan mendapat keuntungan dengan menyadari bahwa keinginannya untuk menang mungkin lebih kuat daripada kepekaannya terhadap kebutuhan orang lain. Nah, tipe kepribadian yang dominan. Keunggulan tipe ini, kemampuan untuk berkomunikasi secara langsung, menggunakan fakta dan bahasa informal. Kemudian mampu berfokus pada hasil dan harapan yang realistis. Kemudian bersikap sangat tegas dan konklusif saat membuka keputusan. Kemudian menggunakan pendekatan berorientasi tujuan untuk menyesuaikan pekerjaan dengan menghilangkan detail yang tidak perlu. Kemudian dapat bekerja di bawah tekanan. Kemudian memotivasi orang dengan menciptakan tantangan yang kompetitif. Kemudian mengarahkan orang lain secara impersonal dengan jelas dan tepat. Mengekspresikan keinginan untuk kontrol dan otonomi. Nah, ini betul-betul kayak apa namanya istilahnya, betul-betul dominan ini untuk mengontrol orang lain. Nah, kelemahannya, ini banyak keunggulan tapi banyak juga kelemahannya. Dia tidak mampu melibatkan orang lain dalam pemecahan masalah karena keinginan untuk solusi segera. Jadi dia nggak senang diskusi dulu nih kalau itu. Pokoknya solusinya segera gitu. Kemungkinan menghilangkan terlalu banyak detail demi singkatnya proses kerja. Jadi dia begitu ada begitu ada ide langsung dilaksanakan gitu. Kemudian menampilkan ketidaksabaran saat memberikan instruksi terperinci. Kemudian memiliki dorongan untuk mengkritik orang lain yang tidak merasakan urgensi. Kemudian mempertahankan kontrol dengan mendelegasikan tanggung jawab tetapi bukan otoritas. Kemudian mengarahkan orang lain dengan sangat kuat sehingga mereka tidak mengajukan pertanyaan atau mendiskusikan potensi masalah. Kemudian bereaksi secara agresif ketika orang lain mencoba membatasi otoritas atau otonomi. Kemudian bekerja dengan perasaan terdesak sehingga dapat menyebabkan orang lain merasa stres yang tidak perlu. Itu kelemahannya. Itu tipe D yang dominan ya. Kemudian lihat yang tipe I yang influence. Nah kalau ini dikenal, ini kayaknya agak sebaliknya nih. Kalau dikenal seringkali menyukai kesenangan.
Ia adalah orang yang percaya diri, menarik, dan sangat mudah didekati, menyukai lingkungan sosial dan menghargai hubungan dengan orang lain. Kemudian selalu ingin memperluas jaringan dan lingkaran sosial mereka serta menikmati menghabiskan waktu dengan orang-orang baru. Kemudian bersemangat untuk mengeksplorasi ide-ide dan memulai proyek baru. Kemudian cenderung berpindah-pindah di antara apa yang sedang dia kerjakan dan juga suka melakukan banyak tugas sekaligus. Itu keberian influence. Kemudian keunggulannya, ini memprioritaskan hubungan dan interaksi pribadi. Kemudian memfasilitasi brainstorming kelompok untuk mencari solusi masalah. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh tipe D. Kemudian menawarkan banyak dorongan verbal saat mengembangkan orang lain. Mampu berkomunikasi secara spontan, ekspresif secara emosional. Kemudian dapat mengimprovisasi dengan cepat berdasarkan intuisi. Jadi bukan berdasarkan fakta, tapi berdasarkan intuisi. Mampu menggunakan jadwal fleksibel dan pendekatan terbuka untuk manajemen waktu. Jadi dia nggak disiplin pada sama waktu kalau ini. Kemudian memahami bagaimana memotivasi orang lain untuk mengambil tindakan. Kemudian membawa energi dan rasa senang untuk tim. Itu keunggulannya. Kemudian kelemahannya, ini terlalu optimis tentang orang atau situasi. Kemudian menghabiskan lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan orang daripada menyelesaikan tugas. Kesulitan mengikuti rutinitas yang konsisten, dan dapat diprediksi. Kemudian mengalami kesulitan membatasi waktu dengan orang lain. Mempercayai firasat ketika lebih banyak perencanaan diperlukan. Menyediakan struktur yang tidak memadai untuk orang yang membutuhkan pendekatan kerja yang pasti. Kemudian mudah terganggu oleh banyak ide baru dan gagal fokus. Menghindari keputusan yang berpotensi kehilangan persetujuan atau terlihat buruk. Itu kelemahannya. Sebentar, harusnya ada. Kelemahan tipe I. Terlalu optimis tentang orang atau ya udah ya. Sekarang kepribadian submission atau steady ya. Ini orangnya pendiam terhadap perspektif orang lain serta memiliki kemampuan mendengarkan yang aktif yang kuat, berkontribusi pada lingkungan dengan situasi yang tenang dan stabil. Kualitas yang stabil ini orang dengan tipe S sangat baik dalam situasi yang membutuhkan keterampilan diplomatik, kerjasama, dan penilaian karakter. Keunggulan tipe S, memeriksa kembali tugas yang dilakukan secara teratur dan siap membantu, menanggapi pertanyaan dengan kesabaran dan pengertian, kemudian meminta feedback secara berkala, kemudian memperhatikan kebutuhan dan perhatian orang lain. Itu tipe keunggulannya. Kemudian kelemahannya, tidak mampu mengkomunikasikan secara langsung informasi negatif. Kemudian menjadi terlalu pasif saat ketegasan diperlukan. Kemudian menghindari konfrontasi yang tidak memberikan umpan balik kepada orang lain yang mungkin membutuhkannya. Kemudian menunda keputusan yang melibatkan konflik antar pribadi. Itu kelemahannya. Kemudian tipe S, kemudian tipe C. Tipe kepribadian tipe compliance. Ini cenderung sangat analitis dan tertarik pada proses struktur dan aturan, cenderung skeptis dan menggunakan logika untuk membuat keputusan secara objektif. Meskipun lebih suka bekerja sendiri, cenderung bekerja dengan baik dengan seseorang yang mampu menjawab pertamanya secara rinci, mendukung klaim dengan bukti, dan merupakan pemecahan masalah yang alami. Kemudian dapat menjadi bagian dari tim yang memberinya otonomi sembari membantu menyelesaikan masalah dengan logika dan akurasi. Ini betul-betul orang pasti, betul. Apa-apa harus pasti ya, termasuk waktu. Nah, keunggulannya meluangkan waktu untuk memikirkan semua saat membuat keputusan, memberikan prosedur yang jelas saat memberikan tugas, menggunakan pendekatan metodis yang disengaja saat memecahkan masalah,
merasa nyaman menganalisis informasi dalam jumlah besar, memberikan tugas kerja secara tertulis, dan meminta umpan balik tertulis. Itu keunggulannya. Kemudian kelemahannya. Kelemahannya ini mencari solusi sempurna, alih-alih solusi yang bisa diterapkan. Jadi dia lebih mencari solusi yang sempurna. Tapi apakah itu bisa diterapkan? Itu masalah lain. Kemudian mengambil banyak waktu untuk mengumpulkan informasi dan menilai risiko sebelum mengambil keputusan. Jadi ini terlalu banyak pertimbangan. Kemudian menghindari atau melawan orang yang tidak menggunakan pendekatan sistematis dalam mengatur pekerjaan. Kemudian merasakan dorongan untuk mengkritik orang yang tidak memenuhi standar kualitas dan akurasinya. Kemudian terlalu sering memeriksa dengan terlalu banyak pertanyaan ketika seseorang membutuhkan lebih banyak otonomi. Kemudian solusi terlalu rumit untuk masalah sederhana. Ini kayaknya kebalikan dari tipe D ini. Ini kelemahan tipe C. Udah, itu ya kelemahan. Nah, sekarang kita lihat ini. Nah, setelah itu oh, sorry kok ini sebentar. Oh, sorry, itunya nggak kelihatan gambarnya. Nah, ini saya dikembangkan itu agak ini. Ini juga agak sulit dilihat gimana caranya. Sebetulnya ini saya sampai jelaskan aja bahwa tipe ini apa namanya, tipe itu sebetulnya tidak hanya 4 nantinya. Nanti karena di antara apa namanya, ini saya ini dari sebentar saya cari deh itunya sebentar. Gambarnya nggak kelihatan. Jit, listrik, Jit. Ini hanya, tapi ini hanya salah satu personalitas. Dan selain ini masih ada yang disebut MBTI, itu Myers-Briggs tipe indikator. Kalau MBTI itu kalau ini saya cuma 4 ya, tapi sebetulnya bukan hanya 4, nanti biasa kombinasi banyak gitu ya. Kalau MBTI langsung 8 macam, nah dari 8 menjadi 16 ya. Kalau ini MBTI tadi ini. Nah, teman-teman bisa ini nggak? Halo, bisa lihat this personality test nggak? Ya Pak. Yang ini this personality test yang ininya apa namanya HTTP ini kelihatan nggak? Halo? Cuma kelihatan PowerPoint ini Pak. Saya terakhir apa nih? Yang yang kelihatan apa tuh? Oh, slide terakhir yang terima kasih, bukan? Apa? Oh, oke. Kalau gitu saya itu kan dulu mungkin saya ini. Sekarang saya mengharapkan oke. Kalau ini ada ya.
this personality test, terus ada HTTP test. Ini semuanya bisa gak ini? Apa namanya masuk ke sini? Ya, sebentar Pak. Oke, kalau bisa, so ini adalah tes untuk this, ya, tes untuk this. Bisa masuk Pak? Bisa ya? Bisa. Oke, kalau gitu Juni ya, Juni coba tolong itu di situ ada kan pertanyaan, banyak pertanyaan. Pilih yang sesuai dengan ini saya Juni ya. Iya Pak. Oke, dengan kalau yang ini saya mengharapkan ini semuanya bisa masuk ke tes ini. Nanti setelah itu kita diskusikan. Ini kalau tidak salah agak panjang tesnya, makanya saya kasih waktu mungkin sekitar 10 menit lah, 15 menit deh. Nanti lihat hasilnya, nanti tolong kita ini kan kita bahas sama-sama ya. Baik Pak. Oke.